Salah bro. Dan itu believe it or not gitu ya, Kejadian. itu happen itu. Oh iya. Baik lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrol santai di Basis, Boleh. bahas seputar sistem UMKM, startup, dan dunia usaha, ya Kang ya? Ya. Oke, ini kemarin kita ngobrol-ngobrol nih, ketemu teman kita juga, Kang ya, seorang pengusaha di konstruksi. Oh iya. Itu seru banget nih kalau ngobrol ya Kang ya, tentang usaha di bidang konstruksi, karena macam-macam tuh. Ada ngomongin project, ada ngomongin teknisnya, terus ada purchasing-nya, dan lain-lain. Itu kalau ngomongin sistem dihubungin sama ini nih, Basis, itu pasti panjang ya Kang ya? Pembahasannya ya. Pasti panjang. Nah cuman nih, kan kadang-kadang nih, apalagi ngomongin project Kang. Project itu kan, nah ini nih, nanti mungkin ada video khusus tentang project ya Kang ya. Nah, karena di project ini ada yang berbeda pemahaman Kang. Jadi project itu kadang ada yang memang semua itu lempar tender. Lempar, itu kemungkinannya bisa jadi 50-50 kan? Atau bahkan mungkin kecil banget gitu. Ada yang jadi broker juga ya, Nah, jualan SPK gitu. Nah, itu nanti ada bahasan khusus tentang ini ya Kang ya, tentang project. Nah, sebelum ke situ, ini ngomongin bisnis, produk lah ya, misalnya contohnya atau jasa, itu kan kadang-kadang bagi-bagi tugas tuh Kang. Untuk ada yang cari project, ini kalau project ya, atau kalau produk kan ada yang jualan, ada yang ibaratnya produksi di belakang, kalau misalnya kuliner itu dapurnya, atau produk misalnya manufacturingnya gitu, produksinya, baju, konveksinya. Nah, ada yang jualan. Nah, ini ngomongin dua ini kayaknya beda nih, Kang. Ini kan dari sistem, mungkin nanti kita bahas dari sisi KPI dan lain-lain nih. Cuman kan, balik lagi. Ada pepatah yang bilang, rezeki itu Allah yang ngatur. Nah, ini kita bahas nih, antara rezeki Allah yang ngatur, tapi ada secara teknisnya ada jalur buminya nih. Kita nyebutin jalur bumi dan jalur langit ya, Kang? Jalur bumi berarti ya. Iya. Gimana Kalau menurut saya Kakak? ngelihatnya gini Kang, yang saya perhatikan tuh kayaknya kalau sales itu kan di awal, di depan gitu ya, ujung tombak lah katakan gitu ya. Mereka kan yang akan memberikan pekerjaan ya dalam tanda petik ya, Iya. ke proses berikutnya tuh di manufacturing itu. Oke, produksi mungkin ya. Produksi, kemudian pembelian dan yang lain-lainnya gitu. Iya. Nah cuman saya tuh kadang suka kepikiran, kayaknya sales tuh perlu ada bantuan lain ya. Bantuan dari ilmu langit itu kayak perlu diperbanyak lagi gitu. Karena kan sekarang gini, katakanlah gitu ya. Suatu perusahaan nggak ada sistem, misal ya, katakan seperti itu. Apa adanya aja. Jadi dia jualan aja gitu. Pasti dia mikir kan, gimana caranya jualan sekian ribu piece gitu ya, sekian ratus atau puluhan ribu gitu ya, dalam 1 bulan misalkan. Nah dia kan manpower terbatas gitu ya, suka dengar ya kalau manpower terbatas tapi happen gitu. SDM-nya terbatas ya, ada apa orangnya gitu ya, pegawainya terbatas. Kan sepertinya ada hal-hal yang memang di luar ini ya, di luar logik ya. Teknis ya, luar teknis. Memang ada sih yang terukur ya. Dia kan nulis, tapi bayangkan kalau UMKM yang ya dengan tidak mengurangi rasa hormat yang sudah berjalan bertahun-tahun ya, pasti ada satu hal yang memang dia tuh satu ilmu ya, ilmu keyakinan gitu. Keyakinan itu kan ada tingkatannya kan. Ada yang ilmu yakin gitu ya. Kemudian ada ainul yakin, ada hakul yakin, sama isbatul yakin ya. 4 tingkatan itu. Nah, kayaknya nih orang sales nih punya satu punya satu metode ya supaya kita tuh yakin dapat order sekian puluh ribu pieces misalkan. Jadi ini pembahasan hari ini kita akan combine ya Kang ya, kombinasikan antara jalur bumi dan jalur langit. Nah, yang ngomongin jalur bumi dan jalur langit nih, kemarin kan kita sempat ngobrol di video sebelumnya nih sama Mbak Leti. Itu kita nerangin teman kita juga. Apa sih jalur langit, apa jalur bumi gitu. Kemarin yang kita bahas itu jalur bumi itu ya teknis kan. Ya secara sistemnya, secara produksinya, apanya gitu, teknisnya, ilmu-ilmu eksak lah ya. Nah kalau jalur langit itu balik lagi keyakinan sama yang di atas.
Karena saya pernah punya cerita nih Kang. Gimana? Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan Kang. Ya. Ditanya, kita lagi kumpul-kumpul nih teman-teman yang memang punya usaha lah ya. Bro, lu di kantor yang gaji siapa? Katanya gitu kan. Saya bilang, ya dari perusahaan. Dari mana gajinya katanya? Ya, nerangin secara teknis Kang. Iya, jadi itu kan the profit nih, ini segini. Itu teknis lah jawaban saya. Ternyata dia bilang beda Kang. Kalau misalnya di pengusaha, menurut lu gimana? Kan kita lagi diskusi nih ceritanya. Ya sama kan nanti kalau anggaplah di perusahaannya kita punya perusahaan sendiri atau kita punya usaha sendiri, itu kan ada profitnya. Salah bro, dia bilang gitu. Kalau jadi pengusaha, yang gaji yang di atas katanya. Di situ langsung mindset saya tuh muter Kang. Mind blowing gitu. Itu langsung kebuka ya? Langsung kebuka. Itu tahun berapa ya? Udah lewat, udah lama gitu. Dari situ Kang. Jadi mungkin ada perbedaan yang signifikan dari mindset. Ini ngomongin jalur darat, jalur langit nih. Ternyata kalau di dunia pengusaha nih teman-teman UMKM, startup dan ya business owner ya itu berpikirnya pasti seharusnya ada keyakinan sama yang di atas. Gitu. Nah itu yang bikin saya. Tapi ya emang Kang. betul sih Kang, dalam waktu pandemi aja waktu tahun 2020 ya kita kena pandeminya ya. 2020 itu saya tuh di perusahaan memang tidak ada yang di layoff sebetulnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul sebisa mungkin kita tetap running ya. Kita juga memikirkan teman-teman juga kan pasti punya keluarga gitu ya. Yang pusing kan owner ya, ya sama tim lah owner tuh nggak satu ya, ada banyak kan, ada beberapa lah. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh di situ karena kita tekadnya ke sana tuh ya order ada aja, karena memang nggak semuanya kena dampak sebetulnya ya. Seperti industri makanan juga nggak kena dampak, apalagi kesehatan lah, industri bisnis kesehatan waktu itu malah lagi puncak-puncaknya kan. Nah, saya kebetulan ada juga orderan dari makanan gitu kan yang dari industri makanan, bukan kita supply makanan ya. Dari industri makanan ada orderan ke kita gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu penerapan ya secara tidak tidak langsung atau tidak di luar kesadaran mungkin ya, di bawah sadar bahwa kita tuh yakin aja lah, yang penting kita menyelamatkan ya dalam menolong teman-teman gitu. Nah itu kan salah satu jalur yang memang itu tidak bisa didaratkan di bumi kan. Itu memang udah kontaknya ya keyakinan kan, keyakinan bakalan kita siap lah, mampu gitu. Kemudian kita bisa juga memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Tapi itu betul Kang, karena dari cerita Mbak Leti kemarin di video yang sebelumnya, itu juga menceritakan itu Kang. Saat pandemi yang ibaratnya itu, tapi malah bisnis baru di pandemi gitu. Ada bisnis baru. Ada bisnis baru gitu. Nah memang kalau ngomongin jalur langit dan bumi, memang ada memang jalur yang berbeda Kang gitu. Tetap teknis itu tetap perlu ya, karena memang ngomongin produksi, kita berdoa ya Allah tiba-tiba produksi ya nggak juga gitu. Tetap harus ada yang memang misalnya dari ranah sistem kan kemarin kita sempat bahas juga, diplanningkan, untuk disiapkan SDM-nya berapa, untuk misalnya kapasitas produksi kita berapa dan lain-lain gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri ini kita sisi jalur lainnya memang harus dikencengin juga gitu. Nggak dari satu sisi. Kalau satu sisi bisa sukses, bisa. Cuman mau ngebut nggak gitu. Kalau mau ngebut kan ada jalur khusus. Ada jalur khusus, memang betul. Itu kan biasanya yang menerapkan itu tuh para owner ya, para pelaku bisnis, para pelaku usaha gitu. Nah kalau ngomongin, ini tadi nih ada owner, ada produksi. Nah kira-kira ranah mana aja nih yang pakai jalur bumi dan jalur langit Kang? Gini, kalau kita coba membuat irisan ya, kita biasanya bikin target ya. Nah, ini gimana caranya target tercapai? Itu mau di sales, mau di purchasing, mau di HRD, mau di production juga. Itu sebetulnya mau nggak mau, sadar nggak disadarin gitu ya. Kita tuh ada satu hal yang memang perlu jalur
itu. Oke. Jalur langit itu. Contohnya lagi kayak gimana nih? Contohnya gini, kita bikin KPI nih. Oke. Memang KPI itu harus terukur ya. Jadi kita harus realistis ya. Kalau kita beririsan yang namanya memadukan ya antara jalur bumi dan jalur langit lah gitu ya. Ini kayak seru banget sama pembahasannya. Karena kita nggak ngejamal ke sana. Kita misalkan nih sebagai rada ini berpindah dulu ya. Sebagai karyawan misalkan ya. Dulu saya pernah jadi karyawan juga gitu ya. Kadang nggak memperhatikan itu. Mungkin kalau ownernya mungkin udah memahami itu gitu ya. Manajemen ke atas lah manajemen biasanya. ya. Biasanya tim. owner biasanya Okay. tim tim dari founder ya biasanya tuh. Nah jadi bikin KPI itu kan biasanya ada raker awal tahun lah. Iya, benar. Dulu saya tuh pernah sama teman saya sih yang membuat itu tuh kayak seolah-olah secara otomatis saja bikin ini tahun segini kita ini ya. Dan itu believe it or not gitu ya. Kejadian. Itu happen itu. Padahal itu cuma lagi kita raker gitu ya. Itu planning sampai ada kan kita ada 1 year, 3 years sama 5 years gitu ya. Planning tuh. Dan itu secara otomatis ya kita tulis rencana gitu ya. Tapi itu kasar gitu ya. Maksudnya umum lah secara general ya. Itu kita buatkan tapi seiring berjalannya waktu itu kita nggak tahu waktu itu bakalan ada pandemi ya. Tapi di jalannya tuh bener ya tahun segini kita bisa mencapai bisa itu ya karyawan sekian gaji full terus dapat bonus sekian ya itu tuh happen gitu alhamdulillah gitu. Nah ini kunci yang kemarin saya dapat dari obrolan yang sebelumnya kan, memang keyakinan kan kuncinya. Keyakinan. Karena ya hampir semua perusahaan juga punya planning ya gitu, ada target dan lain-lain gitu di raker itu. Cuman ada yang berhasil, ada yang kurang. Yang belum berhasil, kurang berhasil lah gitu ya. Tapi keyakinan sih kan. Biasanya gini kan kalau yang saya amati ya. Keyakinan itu muncul kalau kita tuh bikin target yang realistis. Nah, kadang kita gini, pengen yang gede tapi ada sedikit dalam hati tuh keraguan. Ini dari mana ya? Mungkin nggak ya? Itu tuh bahaya itu. Itu seolah-olah kayak canceling doa gitu. Nah biasanya rada diturunin tuh biar kita rada confident atau kita meng-cancel sama sekali yang pikiran tadi tuh terbersit. Katanya ini dari mana ya? ya? Kita juga gitu. Iya, kita juga perusahaan masih segede gini. Wah itu udah mau mulai canceling doa gitu. Padahal jangan itunya yang dihilangkan atau targetnya diturunin biar realistis sehingga nggak ada keraguan di sana gitu. Nah ngomongin itu kan realistis dan confident. Ini ada satu cerita lagi kan dari salah satu. Mungkin banyak cerita ya. Kita sharing aja. Sharing ya. Jadi ada teman kita pengusaha yang mungkin kita juga kenal kan. Dia tuh memang menerapkan jalur ini gitu. Keyakinan dia sama Allah tuh kenceng banget kan. Yang ibaratnya ya biasanya omset bulanan ya berapa ratus juta segala macam, ini sampai puluh M itu dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Mungkin secara logik enggak sih Kang? Kalau ngomongin logika ya, karena kan kadang-kadang ngomongin rezeki tuh nggak pakai logika Kang, kun fayakun kan. Iya. Nah ini agak mungkin bertabrakan dengan sebuah keyakinan dalam menuliskan target. Iya. Ini kan kadang-kadang ada realistis dan logika gitu di situ ketika menuliskan kan. Nah cuman kalau ngomongin jalur langit kadang-kadang ada yang amazing gitu, impossible gitu, tapi happen juga ya, gitu. Itu peranan dari owner sama yang mimpin perusahaan biasanya kan. Kalau owner sama pemimpin, apalagi kalau pemimpin perusahaannya juga ya owner juga ya. Iya. Nah jadi dia turun misalkan sebagai yang nge-lead perusahaan. Dia yakin ya di push kan biasanya kan suka ada stimulus ya, biasanya disemangatin ya karyawan dan karyawan semua lah, semua dari ujung ke ujung lah. Nah jadi memang ketika kita membuat target itu kalau kita pakai jalur bumi itu pasti realistis best practice di tahun sebelumnya biasanya seperti itu. Refleksi ke tahun sebelumnya. Ke tahun sebelumnya karena kan itu biasanya rata-rata tuh. Tapi ada progres, artinya misalkan kuartal 1 tahun lalu tuh rata-ratanya target tuh sales misalkan di 10M misalkan. Di kuartal 1 dipasang tuh. Kuartal 2 dia naik misalkan 10% tiap kuartal gitu. Nah, itu juga sama target kan. Nah, biasanya kayak gitu tuh kalau jalur bumi itu. Betul. Nah, saya juga dulu waktu di manufaktur kan itu CEO-nya ngumpulin semua kan, bukan hanya manajemen.
Itu sampai ke operator-operatornya dikumpulin karena dia punya target baru tuh kan. Dia speech. Jadi memang itu juga mungkin kalau ngomongin energi nih, frekuensi gitu ya, kolektif gitu. Betul. Agak bertabrakan kalau memang atasnya aja, tapi bawahnya tidak kolektif gitu. Betul. Ya ibaratnya dari mulai owner, founder, terus juga top manajemen itu udah energinya bagus, tapi kalau di bawahnya banyak nada-nada sumbang kan Banyak energinya yang tabrakan. energinya yang nggak sefrekuensi Iya ya. betul. Nah soalnya dulu saya di Manufaktur gitu Kang. Itu tuh CEO speech semua operator dikumpulin itu kan ratusan Kang, ratusan karyawan tuh. 2000 kalau nggak salah dulu, 2000 karyawan yang pada shift itu ya, yang shift yang itunya nggak diajak. Pas shift pagi itu dikumpulin semua. Kita punya target baru karena kita ada ibaratnya dia buka satu pabrik, bukan pabrik ya, apa namanya, site. Site. Nambah site, dia nge-push yang lain biar energinya kuat. Ini ngomongin energi ya. Tapi kalau di umum tuh dia memotivasi semua orang gitu kan. Nah itu kan dari situ kolektif kan. Dan memang benar kalau waktu itu kalau nggak salah di tahun 2014 Chief ya. achieve. Karena mungkin dia menyebarkan energi dari atas ke bawah Kang. Iya. Seluruhnya gitu. Nggak cuma top manajemen aja gitu. Dan Make itu sense. bisa berdampaknya ke operation juga, operasional ya. Jadi misalnya produksi itu katakanlah di push dari sales store harus memproduksi sekian puluh ribu pieces gitu ya. Kan dalam proses realisasi produk tuh kita realitanya gitu ya, pasti ada barang yang reject kan. Ah ya. Nah itu biasanya tuh rejectnya juga pasti turun tuh. Karena kita energinya tuh udah satu sinergi ya, udah satu vibrasi ya. Nah jadi itu otomatis tuh biasanya yang reject juga jadi malah jadi jadi kereduksi gitu. Kereduksi, betul. Jadi ini kan kalau pada akhirnya kita itu betul tadi ya, energi itu terakumulasi itu yang baik-baiknya. Iya. Jadi di bagian produksi energinya bagus karena dari atasnya kan udah bagus tuh. Nah, diturunkan lagi ke yang lainnya, Jadi itu tuh kumulatif Kolektif gitu. ya. Ya, kolektif ya. Ya itu kadang-kadang memang beda gaya ya, beda owner beda gaya gitu. Jadi pada saat itu saya di manufaktur dia memang walaupun orang luar negeri ya, tapi dia ya bisa bahasa Indonesia gitu. Dia speech ya walaupun pakai apa Indonesianya campur-campur ini, tapi semua punya semangat yang sama gitu. Betul. Iya. Nah, ini agak seru ya sebenarnya panjang ya kita ngomongin jalur bumi jalur langit itu. Paling kita saya cerita nih satu lagi cerita yang memang ini benar-benar jalur bumi dan langit bersatu Kang. Ini dari salah satu pengusaha di Kota Bandung. Jadi ceritanya gini Kang, ini penggabungan dua jalur ya. Saat pandemi nih pengusaha ini tuh dia udah puluhan ratusan mungkin ya saya nggak tahu ya apa mungkin udah sampai T gitu ya, saya kurang tahu juga omsetnya. Dia itu ketika pandemi kepukul Kang. Jauh banget revenue-nya. Jauh banget sampai bawah, tapi prinsip dia adalah yang tadi Akang bilang tuh, yang Akang pandemi itu alhamdulillah tidak ada yang di layoff, alhamdulillah semua digaji nggak telat. Ini kalau ngomongin energi kan energi baik ya, karena setiap orang, ini saya diceritain sama beliau ya, karena setiap orang itu dia punya tanggungan masing-masing. Ketika kita bertanggung jawab punya tanggungan nih, kita nge-hire karyawan, ya dalam tanda kutip, walaupun rezeki dari Allah, tapi kan melalui kita gitu. Nah alhamdulillah ketika pandemi itu 3 tahun kepukul jauh, tidak ada yang itu, rezekinya naik lagi Kang. Perusahaannya nanjak lagi gitu. Karena dia bilangnya gini, di setiap pundak pegawai atau karyawan atau mungkin karyawan ya, itu dia punya menanggung pundak-pundak yang lain. Bahkan ibaratnya dia sebutlah OB ya, misalnya ada OB, office boy, dia kan mungkin juga punya rezeki yang harus dikasihin ke tukang sayur, kemana, itu kan ngalir semua tuh Kang. Ketika di sini ditahan, ini ketahan semua nih. Bayangin ada ribuan atau ratusan karyawan yang naudzubillahnya kalau ada yang di layoff gitu. Tapi benar ini dia menerapkan, jadi dia taat pajak juga kan. Walaupun kondisi lagi itu pajak tetap jalan, gaji tetap jalan. Dan memang itu kayak istilahnya tuh
uang itu kan mengalir ya, harus iya. mengalir ya. Ada revenue stream ya, biasanya Iya. pendapatan yang aliran pendapatan ya. Yang namanya aliran kan masuk sama keluar kan. Iya, jangan ditahan. Jangan ya? ditahan gitu. Jadi memang kan itu mengikuti karakter air ya. Iya, iya. Karakter air yang memang harus disalurkan gitu. Kan Tapi ini nggak bisa dipungkiri, Kang. Kita melihat sosok saya pribadi ngelihat sosok satu pengusaha ini, ya saya bisa akhirnya ketika mendengar cerita itu, make sense. Dia sebesar ini gitu. Karena apa ya? Karena dari mindsetnya aja dia menerapkan sudah besar ya. Sudah Mindsetnya besar. Sudah Berarti besar. kan pasti Ya. jadi orang besar juga gitu ya. Iya. Penerapan jalur buminya Jalan gitu ya. jalan, langitnya jalan. Wah, Itu udah paripurna itu. paripurna kayak Paripurna sekali. ini ya, kayak rapat paripurna ya. Jadi itulah Sempurna itu. kita ngobrol sedikit ceritanya tentang apa sih jalur darat atau jalur bumi dan juga jalur langit di dalam bisnis atau usaha ya Kang ya. Jadi memang ada beberapa yang memang kita harus teknis juga, memang itu perlu juga. Ilmu teknis perlu karena untuk menjalankan itu ya memang ada ilmunya juga. Iya. Tapi gimana biar jalan tol nih? Nah itu ada jalur langit gitu. Sekarang biasanya gini Kak, kalau nggak balance ya, jalur langit semua, jalur bumi semua juga itu nggak, kan ilmu keseimbangan yang susah itu kan, ya perlu effort ya, harus seimbang karena jalur langitnya jalan, jalur buminya juga jalan, bisnis sainsnya juga diimplementasikan secara efektif ya. Iya. Nah itu udah, wah itu keren itu. Iya, itu udah melejit lah harusnya. Dan itu memang terbukti sama yang pengusaha beliau itu ya, yang pengusaha itu ya. Kita tahu ya. Beliau. Terbukti kan? Terbukti. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya kita juga sama-sama sambil belajar lah ya. Iya. Ya memang semua juga perlu ada Penerapan. progres juga, ada pengalaman juga yang memang asal kita tahu, asal kita pahami, kemudian diterapkan. Iya. Nah itu kalau nggak seimbang bisa jalan mah bisa sebenarnya. Jalan bisa. Kalau disebut jalan bisa. Bisa gitu. Cuman jalan. ya gimana kita mau cepat dan besar, ya itu keseimbangannya harus harus diperhatikan. Betul. Jalan terus akhirnya kan terakumulasi masalah juga. Iya. Sekarang jalur buminya terus, tapi kita tuh udah bagus sistem segala macam, tapi kok orderan dikit. Nah itu juga masalah kan. Case-case kayak gitu. Iya, kita aja sibuk ngebenerin sistem, tapi kan jalur langitnya buat narik orderan segala macam itu nggak diperhatikan. Atau sebaliknya, jalur langitnya banyak nih orderan, tapi ini nggak dibenahin. Iya. Kewalahan juga. Banyak yang nggak keambil juga. Banyak barang yang reject, kemudian misalnya banyak kecurang yang naudzubillah gitu ya, kemudian banyak yang lain-lainnya lah masalah. Makanya balance itu ininya gede, ininya bagus. Oke. TOPBGT. Gitu kan. Iya, jadi itu teman-teman cerita jalur bumi dan jalur langit di dalam mengelola usaha ya. Mulai dari UMKM, startup bahkan yang udah besar pun memang perlu memperhatikan ini karena ya ini booster lah ya. Booster biar insya Allah lebih lancar ke depannya gitu. Oke teman-teman, kalau mau obrolan detail tentang jalur bumi dan jalur langit nih, nanti ada kolaborasi Kang Ervan kelas ya. Kita mungkin akan kolaborasi sama beberapa narasumber dan organisasi. Trainer ya. Sama organisasi lah ya. Sama organisasi kita juga kolaborasi. Kita kolaborasi, tunggu aja. Kita akan bahas semua permasalahan UMKM atau usaha yang teman-teman hadapi. Ya. Terima kasih teman-teman udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.